Halo, nama saya Vanessa Ariela dengan nomor induk mahasiswa 2003801. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 6 mengenai pihak pemotong atau pemungut PPh pasal 23 dan pihak penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa tidak semua pihak itu dapat dikenakan ataupun memotong PPh pasal 23 ini gitu. Nah, pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah pihak pemotong PPh pasal 23. Pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23 ini umumnya terjadi ketika adanya transaksi antara pihak pemberi penghasilan atau penerima jasa dengan penerima penghasilan gitu. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 atau PMK.03 tahun 2010, pemotong PPh pasal 23 itu adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas yang pertama, itu adalah badan pemerintahan. Yang kedua, itu ada subjek pajak, badan dalam negeri. Yang ketiga, ada penyelenggara kegiatan. Yang keempat, ada bentuk usaha tetap atau BUT. Yang kelima itu ada perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang keenam, ada orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan KEP 50 PJ 1994 atau Kepala Kantor Pelayan Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, yaitu ada akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akta tanah atau PPAT, kecuali pejabat pembuat akta tanahnya itu adalah camat atau pengacara dan konsultannya yang bebas melakukan pekerjaan bebas gitu. Nah, selanjutnya itu ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Nah, kayak gitu. Tetapi di sisi lain, pihak penerima penghasilan dapat berupa wajib pajak dalam negeri orang pribadi, wajib pajak dalam negeri badan, dan bentuk usaha tetap atau disebut juga BUT. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23. Yang pertama, itu ada wajib pajak dalam negeri. Yang kedua itu ada bentuk usaha tetap atau BUT yang mulai September kemarin itu, September 2020, berlaku KEP 368 atau PJ atau 2020 yang berisi kewajiban bagi semua wajib pajak untuk membuat bukti pemotongan dan juga melaporkan SPT PPh pasal 23 atau pasal 26 itu secara elektronik gitu. Jadi melalui aplikasi yang namanya itu eBupot DJP online. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Nah, jadi pemotongan PPh pasal 23 ini tuh dikecualikan atas beberapa hal kayak gitu. Yang pertama itu adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua itu ada sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan yang namanya hak opsi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat di Indonesia. Jadi dengan syarat gitu. Nah, syaratnya itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama itu adalah dividennya itu berasal dari cadangan laba yang memang ditahan. Syarat yang kedua itu adalah bagi perseroan terbatas BUMN atau BUMD ini tuh kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen itu paling rendah adalah 25% dari jumlah modalnya, dari jumlah modal yang disetor, seperti itu. Yang ketiga,
bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya itu tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, terus juga perkumpulan, firma, dan juga kongsi gitu. Termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Selanjutnya yang keempat itu adalah SHU, koperasi yang dibayarkan oleh koperasi tentunya kepada anggotanya. Yang kelima itu adalah penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang memang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan, seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.